Halo teman-teman, kembali lagi di channel Bahas Cerita TV. Hari ini saya mau lanjutin cerita si ular putih Iojang. Sebelum cerita dimulai, jangan lupa subscribe dan aktifin loncengnya ya. Oke, kita lanjut ke part 3-nya. Setelah perkelahian Sion kemarin, berita tentangnya yang mengalahkan berandalan di kelasnya kini menyebar hingga terdengar sampai ke telinga Hyumin dan Hyuntak. Mereka pun kaget dan tak percaya mendengarnya, dikarenakan fisik Sion yang terlihat lemah, namun selalu berhasil menghabisi musuh-musuhnya. Dalam hati Hyuntak, dia berkata, Sion itu hebat juga ya, tidak seperti penampilannya. Beralih ke Jihonbei dan anak buahnya yang sedang merencanakan balas dendam. Di sini, Jihon sangat marah karena anak buahnya yang dikalahkan. Jihon memerintahkan Haiba untuk menghabisi Sion. Awalnya, Haiba menolak karena dia merasa tak akan sanggup melawan Sion sendirian. Namun, karena terus dipaksa Jihon, akhirnya terpaksa dia mengiyahkan perintah Jihon. Dalam pikiran Haiba, masih terbayang-bayang kebrutalan Sion yang membuatnya sangat takut dan ragu bisa mengalahkannya. Di sekolah Iojang, semua orang membicarakan Sion yang jadi penguasa baru di kelas 15. Banyak mereka yang tidak percaya ketika melihat Sion yang kurus dan terlihat lemah bisa mengalahkan berandalan di kelasnya. Berandalan lain bertanya ke Juntae, beneran itu pentolan baru di kelasmu? Aku nggak percaya, dia kelihatan sangat lemah. Lalu Juntae berkata, kalian akan percaya kalau melihatnya langsung, nggak akan menang melawan berdebah itu. Sejak peristiwa perkelahian itu, dalam sekejap menjadi berita hangat di SMA Hyojang. Lalu, tanpa Sion sadari, namanya terkenal di sekolah Iojang. Beralih ke SMA Yuseun. Haiba sudah dikalahkan Sion, tapi tetap jadi pentolan di kelasnya dan masih ditakuti. Haiba berpikir, bagaimana mengalahkan Sion? Dia merasa kepalanya mau pecah memikirkannya. Ketika sedang berpikir, tiba-tiba ada telepon memerintahkan dia mencari anak SMA Hyojang dan mengalahkan mereka dalam satu hari. Lalu, Ho Yong-un yang mendengar pembicaraan Haiba, dia menawarkan untuk membantu mencari anak Hyojang di tempat kursusnya. Haiba pun menyetujuinya dan akan ke tempat kursusnya. Beralih ke Hyumin, Hyuntak, dan Gayol yang sedang berlomba adu kekuatan tinju dan dimenangkan oleh Gayol Jin yang mendapatkan nilai skor tertinggi. Dari atas jembatan, Jeong memperhatikan Hyumin dan kawan-kawan sambil merencanakan sesuatu buat balas dendam. Beralih ke tempat les Sion. Di sana, Sion terlihat sedang mencari catatannya. Lalu dia teringat catatannya belum dikembalikan Ho Yong-un. Lalu Sion meminta bukunya pada Ho Yong-un. Dari kejauhan, ada cewek di kelasnya yang memperhatikan dia dan mengira Sion anak yang lemah yang butuh perlindungan dari dirinya. Beralih ke parkiran les Sion. Haiba sudah sampai dan mencari anak SMA Hyojang untuk cari info tentang Sion. Dengan muka sangarnya, dia masuk ke tempat les dan berkata, hei, di antara kalian ada yang tahu bajingan bernama Sion tidak? Anak-anak Hyojang di sana berkata, mereka pernah dengar nama Sion dan nama itu cukup terkenal di sekolahnya, tapi dia tidak tahu yang mana orangnya. Hah? Udah gitu doang, kata Haiba sambil pasang muka jengkelnya. Dalam hati Haiba berkata, bagus sih, aku cuma mau berlaga aja, gak mau bertemu dengan orang gila itu. Orang yang dimaksud Haiba adalah Sion. Lalu, tiba-tiba ada anak sekolah yang datang sambil berkata, apa aku boleh lewat? Ah iya, lewat saja, ucap Haiba. Ketika anak itu berjalan melewati Haiba, Haiba pun langsung menendangnya hingga anak itu terjatuh ke lantai. Lalu, Haiba menarik rambutnya sampai anak itu menangis. Aku bilang, lewat. Kenapa nggak lewat? Ucap Haiba ke anak itu.
Belum sempat anak itu berbicara, Haiba langsung menghantamkan pukulannya ke muka, bertubi-tubi, hingga anak itu babak belur, membuat semua murid les di sana terdiam dan ketakutan. Lalu, tiba-tiba terdengar suara yang memanggil, "Hei, Haiba!" Haiba berhenti, lalu menoleh dan bertanya, "Siapa bajingan yang berani memanggil nama julukanku?" Lalu seseorang berdiri dan berjalan mendekat ke arah Haiba sambil memainkan penahnya. Dan ternyata itu adalah Sion. Seketika itu raut muka Haiba panik. Semakin Sion mendekat, semakin kuat detak jantung Haiba berbunyi, dan keringat bercucuran. Dalam sekejap, kepala Haiba teringat kejadian saat dia dihajar Sion habis-habisan. Dalam hati Haiba, bajingan ini, aku gak akan menang lawan iblis gila ini. Semua murid di tempat les kaget melihat Haiba yang terdiam gemetaran saat melihat Sion. Lalu Sion melewati Haiba dan pergi keluar kelas sambil menutup pintu dengan keras, yang membuat Haiba kaget dan ketakutan. Pada saat itu, perasaan Haiba lega karena Sion tidak melakukan apa-apa kepadanya. Hari pun berganti keesokan harinya. Terlihat Juntae yang masuk kelas dengan muka bahagia dikarenakan sekarang tidak ada berandalan yang membulinya semenjak ada Sion. Di kelasnya, Juntae melihat Sion yang tertidur pulas, lalu menutup tirainya agar Sion bisa tidur dengan nyenyak. Sion yang melihat itu jadi teringat teman di masa lalunya. Ketika Sion bangun, dia melihat Juntae masih menjaga tirainya untuknya. Lalu Sion berkata, "Buka tirainya kalau mau baca." "Aku sudah bangun, buka saja tirainya." "Baiklah," ucap Juntae. Beralih ke Pilyung, yang kesal tidak bisa mengalahkan Sion, dan dia berpikir bagaimana cara mengalahkan Sion. Pilyung pun berniat meminta bantuan dari pentolan kelas lain, yaitu Tae-Jin, dengan imbalan yang besar. Tae-Jin pun menyetujuinya. Keesokan harinya adalah jadwal piket Sion, dan seseorang menumpahkan minuman ke atas kepala Sion dari lantai atas. Lalu, dari lantai atas, orang itu berkata, "Hoi, pentolan kelas 15, katanya kau jago berkelahi. Jangan sombong kau, baru ngalahin Hyoman saja. Sebentar lagi aku akan mendatangimu. Atau kau yang akan mendatangiku, hah?" Kata cowok berambut kuning yang bernama Tae-Jin, yang merupakan penguasa di kelas 11. Sion pun menatapnya dengan sinis dan mengingat mukanya. Sion dalam hati, "Aku pernah melihatnya di kantin." Hyoman sang pembuli di kelas pun seakan takut dan tidak berani menatap anak itu. Aku tidak peduli pada tingkatan mereka, tapi melihat Hyoman sang pembuli di kelas seakan patuh di depan anak itu. Aku tidak boleh gegabah untuk melawannya. Lalu Sion kembali ke kelas dengan tubuh yang masih basah. Sion pun bertanya pada Juntae, "Kau tahu anak kelas 11 berambut bob berwarna kuning?" Juntae menjawab, "Aku tahu, dia Tae-Jin. Dia adalah bajingan gila." Namun, belum selesai berbicara, guru pun datang. Dalam hati Sion berkata, "Tae-Jin ya?" dengan raut muka yang sangat marah. Beralih ke tempat liar, terlihat Jihon yang menemui Pilyung. Mereka merencanakan sesuatu untuk menghabisi Hyoman. Namun, saat mereka asik mengobrol, Hyuntak dan kawan-kawannya datang. Hyuntak pun kaget melihat Jihon, soalnya dulu dia pernah dihajar Jihon habis-habisan, hingga tak berkutik. Ingatan itu membuat Hyuntak takut terhadap Jihon. Hyuntak dan kawan-kawan bergegas mau pergi, daripada harus berhadapan dengan Jihon. Namun,
Baru mau pergi, Jihon langsung menarik rambut Hyuntak. "Hei, mau kemana kau, keparat? Kau pikir bisa langsung pergi gitu aja?" Jihon memukul muka dan menendang perut Hyuntak dengan sangat kuat hingga Hyuntak lemas tak berdaya. Jihon mengatakan, "Kenapa kau diam saja? Gak seperti dulu. Dulu kau begitu sok keras." Dalam hati Hyuntak mengatakan, "Dulu karena aku tidak bisa menahan emosi, situasi jadi kacau, tak karuan. Kali ini tidak akan terjadi hal yang sama. Aku tidak akan membahayakan Hyumin lagi." Jihon terus menyiksa Hyuntak dan membenturkan wajah Hyuntak ke lantai dengan keras sambil mengatakan, "Kayaknya kalau wajah bawahannya hancur, Hyumin akan marah nggak ya?" Ketika Jihon asik menghajar Hyuntak, tiba-tiba HP-nya berdering. Lalu, tiba-tiba raut wajah Jihon panik. "Apa? Bajina?" Setelah mendengar nama Bajina, Jihon langsung cabut meninggalkan Hyuntak. Lalu siapakah Bajina sebenarnya yang membuat Jihon si penguasa Yuseon panik? Oke teman-teman, sampai di sini dulu cerita ular Iojang part 3-nya ya. Stay terus di channel ini untuk menantikan kelanjutannya. Oke.